untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan
Shalom dan selamat pagi. Saya sangat bersyukur sekali lagi karena dapat bersama-sama menikmati ibadah raya secara online pada pagi hari ini. Sebelum memulakan ibadah raya kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Dan saya akan pimpin di dalam doa. Dialah Tuhan ada di dalam kerajaan surga. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dalam apa juga bentuk yang kami usahakan, yang kami pekerjakan Tuhan, Engkau senantiasa melindungi dan menjaga kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama menikmati ibadah raya secara online. Dengan ini Tuhan, biar Engkau terus memimpin kami dalam apa juga bentuk keadaan kami Tuhan pada pagi hari ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memperlengkapi kami Tuhan dalam kekurangan maupun berkelebihan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami Tuhan dalam apa juga bentuk keadaan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, saya berdoa kepada setiap pelayan-pelayan yang melayani pada pagi hari ini. Saya mendoakan mereka Tuhan agar mereka juga sebahagian daripada pelayanan pada pagi hari ini yang melayani sebagai pemusik maupun penyanyi yang juga menjadi worship leader pada pagi hari ini Tuhan. Begitu juga yang menyampaikan pembacaan firman-Mu Tuhan. Mereka juga adalah salah satu dalam bidang pelayanan Tuhan. Engkau terus memimpin mereka Tuhan, mengurapi mereka Tuhan, melimpahkan segala berkat yang datang dari Engkau Tuhan sendiri, agar mereka juga tidak ketinggalan dalam apa juga pelayanan di dalam gereja Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau Bapa. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan agar Engkau mengurapi dia Tuhan, agar apapun yang dia sampaikan melalui khotbahnya Tuhan pada pagi ini, biarlah ini Tuhan menjadi makanan rohani di dalam tubuh kami Tuhan, agar kami diperlengkapi, diteguhkan melalui khotbah-khotbahnya Tuhan, supaya kami terus mendapat sesuatu yang datang daripada dia Tuhan sendiri, tapi bukannya kekuatan dia, tapi datang dari Engkau sendiri Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terpuji dan termulia Engkau Tuhan, karena Engkau lah yang kami sembah, Engkau lah yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Amsal 11 ayat 1 hingga 15. Saya akan membacakan dalam versi Alkitab Boni. Begini bunyinya. Tanpa pimpinan jatuhlah bangsa. Ayat 1. Neraca yang palsu adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi batu timbangan yang tepat adalah keredaannya. Ketika keangkuhan datang, aib pun menyusul, tetapi dengan kerendahan hati datangnya hikmah. Orang yang ikhlas akan dipimpin oleh ketulusannya, tetapi orang yang kianat dibinasakan oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang daripada maut. Jalan orang yang tidak bercelah diluruskan oleh perbenarannya, tetapi orang yang durjana jatuh oleh kedurjanaannya sendiri. Orang yang tulus hati diselamatkan oleh perbenarannya, tetapi orang yang hianat terjebak oleh kerakusannya sendiri. Ketika orang durjana mati, harapannya lenyap, dan segala kekayaan yang diharapkan hancur juga. Orang yang benar dilepaskan daripada kesesakan yang lantas menimpa orang durjana.
Dengan mulutnya orang yang munafik membinasakan jirannya, tetapi dengan pengetahuan orang benar terselamat. Jika orang benar beruntung, seluruh kota bergembira, dan jika orang durjana binasa, orang bersorak-sorai. Kota dimuliakan karena keberkatan orang yang lurus hati, tetapi diruntuhkan karena mulut orang durjana. Orang yang tidak berakal budi memandang rendah jirannya, tetapi orang yang berpengertian berdiam diri. Orang yang membawa mulut ke sana kemari membuka rahasia, tetapi orang yang amanah menjaga rahasia. Jika tidak ada pimpinan, jatuhlah sesuatu bangsa. Tetapi jika banyak penasihat, keselamatan terjamin. Ayat terakhir 15, orang yang menjadi penjamin bagi orang lain bakal mendapat susah, tetapi orang yang benci urusan menaja jamin akan aman. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, pembacaan kita yang seterusnya terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu 2 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga 22. Tajuk besar, Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. 13. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka, berpoya-poya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kekotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. 16. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keladai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebabalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sekian, Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang ada berada di rumah. Sekali lagi kita bertemu di dalam persekutuan yang indah ini. Mari
Saya mengajak kita semua memuji Allah kita yang Maha Kuasa, karena hanya di dalam namanya pasti ada kemenangan dan pengharapan. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Katakan, firman terang hijau, perisai iman di setiap waktu, lindungi dari segala. Tak pernah ragu, karena bersama setia menjaga dengan kuasa-Mu. Hanya di dalam namanya Yesus yang berharapan panjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Tapi bersama namanya. Kebenarannya yang membebaskan. Haleluya. Kebenaran yang bebas selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku setia jaga dengan kuasa-Mu. Semua katakan, hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan. Tapi bersama-Nya. Oh haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Namanya ada pengharapan, kuasa-Nya ternyata dalam nama Yesus. Namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya ternyata. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Semua hanya di dalam nama Ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku Ajar kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Yesus. Oh haleluya.
semua katakan, ajakku berdiam dekat di hatimu saat ku bertemu menuju cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Angkat tanganmu dan katakan, ku dan hatiku, inilah menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Tetap denganmu, ajarku berdiam dekat di hatimu, sana ku berpaling, ku temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang
Marilah kita katakan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Oh, segenap hatiku hanyalah untukmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hatiku. Mari kita katakan dengan iman sekali lagi. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya Tuhan. Salam, selamat pagi. Hati kita penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena pagi ini pun Tuhan memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada kita supaya kita dapat berada di dalam hadirat Tuhan untuk menikmati persekutuan yang begitu indah. Ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, dan juga ketika kita memanjatkan doa-doa permintaan kita, maka kita yakin bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita untuk memberikan kekuatan dan semangat yang baru kepada setiap diri kita, sehingga yang sakit disembuhkan, yang tidak berdaya dipulihkan dan dikuatkan. Dan apalagi ketika kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama, saya berterima kasih karena saya diberikan kepercayaan untuk menyalurkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kepimpinan Gereja Asia City sebab memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, yang saya yakin bahwa firman Tuhan yang kita sama-sama nikmati pada pagi hari ini adalah firman Tuhan yang terbaru, yang terbaik, yang sudah disediakan oleh Tuhan supaya kita nikmati bersama-sama. Kalau Tuhan sudah memberkati saya dengan firman Tuhan ini, saya punya keyakinan yang besar bahwa firman yang sama yang sudah memberkati saya juga akan menjangkau hati saudara-saudari sekalian untuk memberkati. Pada pagi hari ini saya diberi satu tema yang sangat sesuai untuk dihayati, untuk dilakukan, dan juga menjadi pelajaran kepada kita ketika kita sedang berhadapan dengan satu situasi yang sebenarnya kita tidak suka, yang sebenarnya kita tidak ingin situasi ini, yaitu pandemik COVID-19. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini ialah menjadi terang dan garam di waktu pandemik. Dengan kata lain, sekalipun kita berada
di dalam situasi yang sukar, sekalipun kita sedang berhadapan dengan penderitaankah ataupun apa saja yang sedang kita alami sekarang ini, tetapi kita tetap senantiasa menjadi terang. Kita senantiasa menjadi garam yang diharapkan oleh Tuhan untuk menerangi orang-orang yang sangat merindukan sinaran terang yang daripada Tuhan melalui kehidupan kita. Kita seharusnya menjadi terang, menjadi garam, dan inilah harapan Tuhan ketika Dia menebus kita, ketika Dia telah menyelamatkan kita. Dia mengharapkan supaya kita jangan hanya sekadar diselamatkan, masuk di surga, tetapi ketika kita masih hidup di muka bumi ini, Tuhan mengharapkan, malah Tuhan dari dulu lagi sudah menetapkan bahwa saya dan kita semua menjadi garam yang baik, menjadi terang yang baik, yang mampu menerangi kegelapan yang sangat gelap sedang berlaku pada zaman kita sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin kita berkata pada pagi hari, bertanya pada pagi hari ini, macam mana saya boleh berfungsi sebagai terang ketika saya berhadapan dengan penderitaan? Bagaimana saya berfungsi sebagai garam ketika saya sedang berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan? Bagaimana cara, apa yang harus saya buat dalam keadaan seperti itulah menuntut kita supaya kita kembali lagi melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-15 memberitahu kepada kita tentang suatu amanat, suatu perintah, suatu pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri tentang siapa diri kita, orang-orang yang percaya sebenarnya. Dikatakan bahwa kamu adalah garam. Jika garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada guna lagi. Ia akan diinjak-injak orang, dia akan dibuang. Kemudian dia berkata bahwa kamu adalah terang, dan tidak mungkin terang itu tidak bercahaya. Terang itu sepatutnya terletak di atas bukit, supaya orang lain dapat melihat terang. Dengan kata lain, kita yang adalah terang ini sepatutnya muncul ketika di tengah-tengah kegelapan, tampil untuk memberi idea yang baru, untuk memberikan kesaksian tentang siapa Tuhan. Inilah kerja kita, inilah identiti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah perintah, ini adalah identiti kita. Tuhan sudah tetapkan bahwa kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dan ini bukan bermusim. Tuhan tidak hanya memerintahkan kita supaya kita ini menjadi garam ketika dalam keadaan yang baik, tetapi Alkitab berkata bahwa bersiap sedialah, baik ataupun tidak baik waktunya. Kita harus bersedia, bersiap sedia. Dan salah satu yang kita siapkan dan kita terus pelihara adalah identiti kita sebagai terang, sebagai garam bagi dunia ini. Dan ini merupakan satu kepercayaan yang Tuhan sudah letakkan di dalam diri kita. Dan sepatutnya kita tidak ada pilihan, sama ada mau ataupun tidak, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Karena Tuhan sendiri yang berdaulat, yang telah meletakkan identiti ini di dalam diri kita sebagai terang. Dan sebenarnya ini merupakan suatu penghormatan
untuk menjadi garam, untuk menjadi terang yang dipilih oleh Tuhan. Itu merupakan suatu penghormatan kepada kita. Nah, sekali lagi, kalau Tuhan menyatakan bahwa saya dan kita semua adalah terang dan adalah garam, barangkali kita bertanya, bagaimana cara saya menjadi terang ketika saya berhadapan ataupun sedang mengalami kesusahan-kesusahan di dalam hidup saya. Ada banyak cabaran, ada banyak masalah yang membuatkan saya lumpuh, yang membuatkan saya tidak berfungsi sebaiknya menjadi garam dan terang bagi dunia. Bagaimana? Dalam keadaan seperti inilah, mari kita kembali melihat apa kata firman Tuhan tentang apa yang harus dibuat oleh orang-orang yang percaya, yang sepatutnya menjadi ataupun berfungsi sebagai garam dan sebagai terang dunia. Mari kita lihat kehidupan orang-orang yang percaya, gereja di Yerusalem pada mulanya. Saya membawa kita kepada satu pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Di dalam pembacaan ini kita akan dapat melihat orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, sedang disekat untuk memberitakan firman, tetapi mereka berjaya, berkesan menjadi garam dan terang, sehingga ramai orang yang tertarik kepada Yesus Kristus apabila mereka melihat, apabila mereka mendengar kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang percaya dari gereja mula-mula di Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata demikian. Saya membaca di dalam terjemahan besi Alkitab besi Borneo. Pada masa Stefanus dibunuh, ini ketika pemimpin gereja di Yerusalem dibunuh, orang yang percaya kepada Yesus tercerai-cerai karena dianiaya. Ini merupakan penderitaan lebih daripada pandemik COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang. Mereka menghadapi suatu peristiwa yang sangat menakutkan sebenarnya. Sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan bukan sekadar peristiwa, tetapi mereka sedang dicabar ataupun dihalang untuk mempamerkan kehidupan Kristen, kehidupan Yesus yang merupakan terang. Mereka coba memadamkan ataupun orang-orang Yahudi memadamkan cahaya, membuatkan garam itu tidak berkualiti di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dari gereja pertama di Yerusalem. Dengan penderitaan, dengan tertangkapnya, terbunuhnya pemimpin di Yerusalem. Tetapi adakah mereka tersekat? Adakah mereka gagal dan tidak mampu lagi berperan sebagai terang dan terang? Ketika terang dan garam, ketika mereka berhadapan dengan kesusahan ini. Dikatakan di dalam ayat 20, tetapi beberapa orang pengikut Yesus yang berasal dari Siprus dan Kirene pergi ke Antioquia. Mereka mengkabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang bukan Yahudi,
kuasa Tuhan menyertai mereka sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan dan mengikut Dia. Di dalam ayat ini memberitahu kita bahwa karena orang-orang yang disekat ini, yang sedang mengalami suatu tekanan ini, mereka tidak gagal berfungsi sebagai terang dan garam. Alkitab memberitahu kita bahwa semakin hari mereka semakin bertambah banyaknya, dan banyak orang datang kembali kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, karena disebabkan oleh kesaksian yang disampaikan. Sama ada kesaksian melalui khotbah, kesaksian hidup yang disampaikan oleh orang-orang yang sedang mengalami suatu pandemik ataupun mengalami suatu penderitaan yang sedang dialami oleh mereka, tetapi mereka tidak dikalahkan. Mereka terus-menerus berfungsi sebagai terang, berfungsi sebagai garam untuk memberitakan firman Tuhan. Ayat yang ke-21, kuasa Tuhan menyertai mereka sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan dan mengikuti Dia. Jemaah di Yerusalem mendengar peristiwa itu, oleh itu mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia. Apabila dia tiba di Antiokhia dan melihat Allah memberkati orang di situ, dia bersukacita. Lalu dia menggalakkan mereka semua supaya tetap setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat yang seterusnya, Barnabas seorang yang baik, dikuasai oleh Roh Allah dan sangat percaya kepada Tuhan, dan banyak orang mengikut Tuhan. Banyak orang mengikut Tuhan. Ayat 25, kemudian Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Apabila dia menjumpai Saulus, Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia, dan selama setahun mereka berkumpul dengan jemaah di situ sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, untuk kali pertama pengikut-pengikut Yesus disebut Kristen. Wow. Ini adalah influence, ini adalah pengaruh. Ini adalah terang, ini adalah nilai kehidupan, value of life, nilai kehidupan. Ini adalah terang, ini adalah garam yang keluar daripada kehidupan orang yang percaya, sekalipun mereka mengalami suatu penderitaan, ataupun sekalipun ada usaha-usaha untuk menyekat mereka daripada mengeluarkan terang, menyampaikan kesaksian kepada orang-orang yang ada di sekitar Antiokhia. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ini merupakan salah satu contoh yang sekalipun berhadapan dengan sesuatu yang lebih daripada pandemik, yang coba melumpuhkan pekerjaan Tuhan, yang coba menyekat orang percaya daripada berfungsi sebagai garam dan terang, tetapi mereka tetap berhasil untuk mengatasi semuanya ini. Kenapa? Sekurang-kurangnya ada 4 kunci yang membolehkan mereka, yang menjadi penentu kepada orang yang percaya ini tetap menjadi garam dan terang sekalipun mereka berhadapan dengan kesusahan dan mengalami kesusahan. Sekurang-kurangnya ada 4 yang mereka amalkan. Yang pertama adalah
dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pasal yang keempat, anggota jemaah di Yerusalem sebelum mereka tercerai berai ataupun pergi kemana-mana, mereka itu terdiri daripada anggota-anggota jemaah yang setiap hari mereka berkumpul untuk mendengar pengajaran daripada rasul-rasul. Dan Alkitab berkata bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka diajar, setelah mereka diajar memahami, setelah mereka memahami dan mengalami kebenaran daripada firman, maka akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bertekun terhadap apa yang mereka fahami, apa yang telah memberkati mereka. Dan inilah kunci pertama, kenapa orang-orang yang percaya ini tetap menjadi garam dan terang bagi persekitar orang-orang di sekitar mereka, sekalipun mereka dihadang, karena mereka menerima pengajaran, mereka tekun, mereka patuh, mereka taat kepada firman Tuhan yang telah mereka pelajari. Ini merupakan cabaran di zaman kita sekarang ini. Ada banyak langkah-langkah ataupun saluran-saluran untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ada banyak khotbah-khotbah, pelajaran dan seminar-seminar yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kadang-kadang kita sudah mengerti, kita sudah memahami, malah ada kalanya kita sudah diberkati, kita dikuatkan selepas mendengar khotbah, mendengar ceramah. Tetapi cabarannya adalah untuk mentaati firman Tuhan, untuk melaksanakan firman Tuhan. Ini masalah yang membuatkan kita tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai garam dan terang kepada dunia ini. Karena kita mendengar firman yang disampaikan, kita memahami juga firman yang sudah diajar, khotbah yang sudah disampaikan. Kadang-kadang kita diberkati, dan setelah mendengar firman Tuhan ada kalanya kita menangis, menyesali dosa. Tetapi selepas itu tidak ada tindakan untuk berubah, untuk bertobat. Dan akhirnya kita tetap sama, tidak ada perubahan. Kalau dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan kita gagal berjalan di dalam kebenaran, tetapi selepas kita diberkati, selepas kita mendengar, selepas kita memahami firman Tuhan, masih juga tidak tetap berjalan di dalam kebenaran, artinya tidak ada perubahan. Ketika kita bertanya, kau diberkatikah dengan firman Tuhan? Oh ya, diberkati dengan firman Tuhan. Ditanya lagi, kau diberkatikah dengan firman Tuhan? Oh, hampir-hampir saya diberkati. Oh, dia bilang. Tetapi tidak ada perubahan hidup. Sehingga kita gagal untuk mematuhi, mentaati firman Tuhan. Di dalam Alkitab berkata bahwa ada banyak manfaat ini firman Tuhan. Dan orang-orang yang percaya ini, orang-orang dari Yerusalem ini, yang walaupun mereka berhadapan dengan tantangan, mereka cerai di antara satu dengan yang lain, tetapi mereka tetap berhasil menyampaikan terang, karena mereka itu adalah garam dan terang dunia, karena mereka tahu bahwa mereka bukan sekedar tahu, tetapi mereka mentaati, patuh, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tahu bahwa apa yang mereka terima itu, firman Tuhan yang mereka terima itu bermanfaat untuk mengajar. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16,
mengajar, menegur, memperbaiki kehidupan. Dan setelah mereka tahu peranan firman Tuhan, kepentingan, benefits firman Tuhan di dalam hidup mereka, mereka simpan, dan mereka tidak simpan untuk seterusnya. Mereka akan sampaikan itu juga kepada orang lain. Alkitab berkata bahwa firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Kita memerlukan terang di tengah-tengah kegelapan. Karena kalau kita tidak ada terang ketika kita berjalan, tiada terang, tiada suluh, tiada lampu, maka kita tidak tahu jalan. Dan itulah sebabnya kenapa kita tidak dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Sebab kita tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak berjalan berpandukkan kepada firman Tuhan. Inilah sebabnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya dan kita semua, kita perlu menghargai apabila Tuhan mau berbicara, bersedia untuk berkata-kata, bersedia untuk berfirman kepada kita. Dia berfungsi sebagai terang. Dia berfungsi sebagai penyuluh di jalan kita. Sehingga kita mampu mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Selain daripada itu, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa iman timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan ini sangat penting. Apabila seseorang sudah mendengar dan dia yakin, dia beriman, maka iman inilah yang akan menuntun dia atau menggerakkan dia untuk bangkit dan bertindak sesuai dengan perintah amanah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari saat ini kita menghargai firman Tuhan. Dan sebenarnya firman Tuhan ini sangat powerful, mengubah, memisahkan kita daripada kejahatan. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa firman itu bagaikan pedang yang bermata dua, yang mampu memisahkan tulang dengan sumsum dengan daging. Dengan firman Tuhan inilah yang mampu untuk memisahkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebab melalui firman Tuhan ini memberitahu kepada kita mana yang betul yang dikehendaki oleh Tuhan dan sebaliknya. Melalui firman Tuhan. Dan inilah yang ditaati oleh orang-orang yang percaya. Sehingga hidup mereka itu dipenuhi dengan firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu melimpah keluar dari kesaksian hidup mereka, sehingga ramai orang yang tertarik kepada Tuhan melalui kesaksian yang mereka sampaikan masa itu. Sehingga dikatakan bahwa di Antiokhia lah orang-orang ini untuk pertama kalinya disebut sebagai pengikut Kristus, ataupun disebut Kristen, pengikut Kristus. Sebab kehidupan mereka itu menyerupai kehidupan Yesus. Jadi itulah sebabnya kenapa mereka itu disebut sebagai Kristen. Bukan mereka sendiri yang menggelarkan diri mereka sebagai pengikut Kristus ataupun Kristen, tetapi orang lain mengiktiraf, mengistihar, menyatakan bahwa orang ini berbeda sekali. Kehidupan orang ini berbeda sekali dengan kehidupan orang lain. Sehingga mereka itu disebut pengikut-pengikut Kristus ataupun orang Kristen. Ini merupakan pengaruh yang baik yang dipancarkan melalui kehidupan mereka. Yang pertama adalah mereka bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, kenapa mereka berjaya, berkesan, menjadi terang, menjadi garam, sekalipun mereka sedang berhadapan dengan pandemik ataupun kesusahan, adalah mereka dikuasai ataupun tangan Tuhan campur
Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak bersandar kepada kekuatan mereka sendiri untuk bersaksi, untuk berkhotbah, untuk memberitakan Injil. Mereka tidak bersandar kepada tangan mereka yang lemah, tetapi mereka menghadirkan, mengizinkan tangan yang maha kuasa itu, tangan yang berdaulat itu, memakai mereka untuk membangkitkan orang-orang yang tidak berdaya. Kalau kita bersandar kepada tangan dan usaha-usaha yang kita miliki, siapalah kita ini? Kekuatan kita sangat terbatas. Kemampuan kita sangat terbatas. Pengetahuan kita sangat terbatas. Apabila itulah sebabnya kita sangat-sangat memerlukan kehadiran tangan Dia, tangan Tuhan. Di dalam Alkitab mengatakan, dalam pembacaan kita tadi dikatakan, tetapi dalam ayat yang ke-20, tetapi beberapa orang pengikut Yesus yang berasal dari Siprus dan Kirene pergi ke Antioquia. Mereka mengkabarkan berita tentang Tuhan Yesus kepada orang bukan Yahudi. Kuasa Tuhan menyertai mereka sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan dan mengikut Dia. Dalam terjemahan yang lain, tangan Tuhan menyertai mereka. Dengan kata lain, apa yang sedang mereka usahakan, apa yang mereka sedang mau sampaikan kepada dunia, mereka tidak bersandar kepada kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka mengharapkan tangan Dia yang ketika tangan dihulurkan ada kuasa untuk menyembuhkan. Ketika tangan Tuhan dihulurkan ada kuasa untuk membangkitkan. Tangan inilah yang meneguhkan pemberitaan yang disampaikan oleh orang-orang Kristen dari Yerusalem ini. Kunci yang ketiga kenapa mereka berjaya, berkesan menjadi garam dan terang adalah mereka memiliki suatu nilai kehidupan yang baik dan beriman. Saya baca di dalam ayat yang ke-24 dalam terjemahan Indonesia. Ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ini merupakan salah satu kunci kenapa mereka berjaya menjadi garam, menjadi terang, sekalipun mereka berhadapan dengan kesusahan hidup. Memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan rohani penuh dengan iman. Ini bermakna bahwa orang percaya bukan sekadar penuh dengan Roh Kudus, beriman, tetapi sepatutnya mereka memiliki suatu kehidupan yang baik. Daripada perkataan mereka, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang menyampaikan maklumat-maklumat yang betul. Dia tidak sembarangan untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang dia dengar sebelum ada bukti-bukti kebenaran daripada maklumat yang dia terima. Itu orang baik melalui perkataan yang membangun, melalui perkataan yang membuatkan orang bersemangat, memberi motivasi kepada orang lain melalui perkataannya.
Alkitab berkata bahwa perkataan ini berpotensi untuk meruntuh, untuk membunuh. Tetapi juga melalui perkataan-perkataan, kita ada kuasa dalam perkataan-perkataan untuk membangun, untuk memberikan semangat kepada orang yang tidak berdaya. Jadi, kebaikan seseorang itu dapat dinilai melalui apa yang keluar daripada perkataannya. Kebaikan juga dapat dinyatakan melalui perbuatan-perbuatannya. Ada orang yang bercakap secara rohani, perkataannya rohani, betul-betul rohani, tetapi tabiatnya itu tidak bagus. Tabiatnya itu bikin batu sandungan kepada orang lain. Kalau di gereja hidupnya itu seperti malaikat, malah lebih cantik daripada malaikat, karena malaikat itu tidak pandai pakai make up. Dia pandai make up, jadi kelihatannya lebih cantik. Bibirnya itu dikasih cantik-cantik, tetapi perbuatan-perbuatannya itu tidak baik, menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jadi kebaikan-kebaikan seseorang juga dapat dilihat oleh orang lain, bukan sekadar melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan-perbuatan. Dan ada kalanya perbuatan-perbuatan ini kita lakukan bersumber daripada macam mana kita berpikir. Perbuatan-perbuatan yang kita buat, tangan kita melakukan hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan banyak kali ditentukan oleh apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita alami beberapa tahun yang lepas. Contohnya, ada kalanya kita berbuat jahat disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak baik di masa-masa yang lepas. Kita menyimpan kepahitan-kepahitan di dalam diri kita yang kadang-kadang menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ataupun kita bereaksi, meresponi tingkah laku daripada orang lain yang kita tidak senang, yang akhirnya membuat pikiran kita kacau dan dicetuskan oleh tindakan-tindakan kita. Jadi itulah sebabnya dalam Alkitab mengatakan bahwa kita ini perlu self-control. Kita ini perlu ada penguasaan diri. Ada orang yang ditegur apabila dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia berkata, oh ini perbuatan sejabah. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, dia bilang. Tetapi dia tidak tahu, yes, Tuhan melihat hati, dia melihat juga perbuatan kita. Dan ada kalanya orang hanya mampu melihat apa yang sedang kita buat. Dia tidak mampu, mereka tidak mampu melihat apa yang ada di dalam hati. Dan itulah sebabnya kita perlu menjaga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan melalui perkataan kita, melalui tindak tanduk kita. Kita harus ada penguasaan diri dan perlulah kita betul-betul dikuasai oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Apalagi kalau kita mempunyai latar belakang yang tidak baik di masa-masa yang lepas. Karena itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ubahlah, berjalanlah di dalam kebenaran. Selain daripada itu, mereka mempamerkan kehidupan yang baik dan mereka beriman. Ini sangat penting. Beriman kepada Tuhan. Murid-murid ataupun orang-orang Kristen di Yerusalem, mereka sudah diajar oleh firman Tuhan. Dan dengan pengajaran inilah yang membuatkan paradigma mereka berubah, cara fikir mereka berubah, kepercayaan mereka berubah, dan akhirnya iman mereka itu tetap melekat kepada apa yang mereka telah dengar. Dan betullah firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul daripada pendengaran tentang firman Tuhan.
Iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan, dan sekali lagi firman Tuhan ini sangat penting untuk menumbuh ataupun memunculkan iman di dalam kehidupan kita. Salah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus adalah karunia iman, yang mampu mempercayai perkara-perkara yang sekalipun sukar dipercayai. Itulah iman. Tetapi ada bukti-bukti di dalam Alkitab, itulah iman. Dan itulah sebabnya kita perlu melihat bukti-bukti yang tertulis di dalam Alkitab, yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan apabila kita tahu semuanya ini yang akan menjadikan baja supaya iman kita bertumbuh. Dan apabila kita punya iman yang kuat, yang teguh, maka apapun ancaman, termasuklah penderitaan, termasuklah apa saja jenis pandemik yang datang kepada kita, kita tetap percaya, kita tetap mengasihi Dia, mengasihi pekerjaannya, dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Menjadi orang yang baik dan beriman merupakan salah satu penentu kejayaan kita menjadi garam dan terang, sekalipun kita berhadapan dengan kesusahan ataupun pandemik di muka bumi ini. Yang terakhir, yang keempat, kunci bagaimana mereka tetap mempamerkan cahaya, memelihara nilai kehidupan sebagai garam, walaupun mereka ketika mereka berhadapan dengan kesusahan di dalam hidup, karena dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa mereka bukan sekadar baik, terutama Barnabas bukan sekadar baik, bukan sekadar beriman, tetapi dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberi pesanan kepada muridnya bahwa aku akan pergi kepada Bapa, dan setelah aku pergi kepada Bapa, aku akan meminta supaya Roh Kudus, Roh Penghibur akan turun ke atas kamu. Dan Alkitab memberitahu kepada kita 40 hari, 50 hari selepas kenaikan Tuhan Yesus, pada waktu perayaan Pentakosta, turunlah Roh Kudus memenuhi para murid dan orang-orang yang percaya di Yerusalem. Roh Kudus mengubah kehidupan Petrus yang pernah menyangkal Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang telah memberikan semangat kepada mereka untuk memberitakan firman Tuhan, memberikan kuasa, memberikan wibawa kepada para murid, kepada orang-orang yang percaya, sehingga mereka memiliki keberanian untuk memberitakan firman, sekalipun mereka berhadapan dengan risiko dihukum, ditangkap, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, belum sampai 2 bulan yang lepas, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain melarikan diri, sekalipun sebelum penangkapan Tuhan Yesus itu mereka sudah berjanji bahwa mereka tetap setia mengikuti Yesus sampai mati. Tetapi pada waktu ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Petrus menyangkal 3 kali, menyangkal Yesus Kristus.
Tetapi Alkitab juga memberikan kesaksian kepada kita bahwa setelah Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, Petrus yang sama yang pernah gagal berkhotbah, sekali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Pernah sekali lagi dia berkhotbah 5.000 orang bertobat. Hanya 2 khotbah saja disampaikan oleh Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Anggota jemaat Yerusalem bertambah sebanyak seramai 8.000 orang. Hanya 2 khotbah yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, disampaikan oleh orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. 2 khotbah boleh memanggil, menyelamatkan 8.000 jiwa. Saya percaya bahwa sekalipun 8.000 khotbah yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, 2 orang pun tidak ada yang diselamatkan. Inilah peranan Roh Kudus. Dia memberikan kuasa, dia memberikan karunia-karunia dengan tujuan, dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus ini, Tuhan mengadakan pemulihan gerejanya. Karena rancangan Tuhan adalah pemulihan demi pemulihan demi pemulihan akan terjadi kepada gerejanya, dan inilah yang dibuat oleh Roh Kudus. Dan kalau kita lihat di seluruh kitab Kisah Para Rasul ini, banyak pekerjaan Roh Kudus terjadi, banyak pertobatan terjadi, kesembuhan terjadi. Karena pemberitaan ya oleh orang-orang yang cukup sederhana tetapi penuh dengan Roh Kudus, dan besar kuasanya pemberitaan yang disampaikan oleh orang yang sekalipun orang sederhana tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, salah satu faktor penentu kenapa kita berjaya untuk menjadi garam, menjadi terang kepada dunia yang sedang sakit ini adalah dipimpin, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya sangat percaya bahwa apapun cabaran yang sedang kita hadapi saat ini, ketika kita berhadapan dengan pandemik yang sedang mengganas saat ini, yang sedang mengancam, yang coba melumpuhkan pekerjaan Tuhan, melumpuhkan gerejanya berfungsi dengan baik. Tetapi kalau kita memiliki 4 kunci yang dimiliki oleh gereja pertama ini, saya percaya bahwa Anda dan saya tetap berhasil, berkesan, cemerlang untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saya percaya bahwa Tuhan sedang menggerakkan sesuatu di dalam diri saya dan diri kita semua pada pagi hari ini. Kalau kita sudah gagal dan mulai gagal dan tidak tahu berbuat apa-apa lagi, sikit-sikit kita ditanya apa yang harus dibuat. Oh, oleh karena pandemik kita tidak buat apa-apa. Aktiviti gereja banyak yang dibatalkan dan tidak dapat melakukan hal-hal yang lain. Karena disebabkan karena pandemik. Kita minta supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kita. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada gereja-gereja, gereja mula-mula, hamba-hamba Tuhan pada mulanya, ketika mereka berhadapan dengan suatu kesusahan yang dahsyat, yang besar, yang sedang mereka alami, sehingga mereka berjaya memberitakan firman Tuhan, sehingga mereka berjaya mengatasi apa yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Itu semuanya tercatat di dalam firman Tuhan, dan itulah sebabnya kita perlu kembali lagi kepada firman Tuhan.
4 kunci kejayaan sehingga kita tetap berfungsi sebagai terang, tetap berperan sebagai garam yang berbicara tentang nilai kehidupan kita. Kunci yang pertama itu adalah bertekun di dalam pengajaran, mentaati firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mengharapkan tangan daripada Tuhan, campur turut ikut bekerja bersama-sama dengan kita. Yang ketiga adalah memiliki nilai hidup yang baik dan beriman. Dan yang keempat adalah dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau semuanya ini berlaku di dalam hidup kita, saya percaya bahwa kita tidak akan gagal menjadi terang, menjadi garam bagi dunia yang sedang hidup, yang sedang mendambakan, yang sedang merindukan sinaran cahaya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah diberitakan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu ini Tuhan bukan sekadar membangun kami, tetapi firman-Mu ini Tuhan akan menguasai seluruh kehidupan kami, dan Dia akan menggerakkan hati kami untuk bertindak, untuk mempertahankan apa yang Tuhan sudah tanamkan, apa yang Tuhan sudah amanahkan, apa yang Tuhan sudah mandatkan, dan apa yang merupakan legasi yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga kami tetap menjadi gereja yang berkualiti sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Hamba berdoa untuk para pemimpin gereja supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, supaya mandat Tuhan kepada gereja ini tidak akan terhenti, tetapi terus-menerus dilakukan untuk menjadi gembala kepada umat-Mu di dalam gereja ini. Demikian juga anggota-anggota gereja yang lain. Ketika kami tidak berdaya lagi, tidak mampu lagi untuk meneruskan kehidupan, apalagi untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, pagi ini Tuhan kami berseru, kami menjerit, memohon belas kasihan. Angkat kami, berikan kami kekuatan sekali lagi untuk mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya kepada firman Tuhan ini kita sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih di atas perhatian. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat boleh menyalurkan wang persembahan dan persepuluhan secara dalam talian, sama ada melalui aplikasi BUS, ataupun transfer ke akaun gereja seperti maklumat berikut. Persekutuan doa gereja akan diadakan setiap hari Jumaat bermula pada pukul 7.30 petang. Persekutuan ini akan diadakan secara dalam talian. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan karena penyertaan pimpinannya dalam ibadah raya kita pada pagi ini sehingga selesai. Dan sebagai penutup, mari kita berdoa. Doa pemberkatan, mari saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, karena penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami dari permulaan, pertengahan, dan hingga selesai.
Terima kasih Tuhan karena pimpinan penyertaan-Mu atas ibadah raya kami, dan sehingga kami dapat menikmati suasana ibadah raya yang selesa, yang nyaman dan tenang, dan sehingga kami dapat mendengar sabda firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas puji-pujian dan penyembahan kami, karena Engkau memberkati dan Engkau berkenan atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-berkat rohani yang Kau telah sediakan, yang Kau telah siapkan bagi setiap pribadi kami yang turut berserta dalam ibadah raya pada pagi ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih karena Engkau mengajar kami supaya kami lebih teguh dan lebih semangat di dalam hidup kami, supaya kami menjadi terang dan menjadi geram dunia, sehingga suatu masa nanti Engkau akan datang dan mengangkat kami semua yang percaya, yang melakukan kehendak-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dan berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami doakan supaya Reverend Edwin Tepolo dipakai oleh Tuhan di mana saja Engkau utus dia, dan Engkau akan pakai dia sebagai saluran berkat dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu, dan jemaat kalian pulanglah membawa berkat dengan berlimpah yang kita peroleh pada hari ini daripada firman Tuhan, daripada persekutuan kita. Biarlah damai sejahtera dan kasih anugerah Tuhan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita selama beberapa minggu yang akan datang, sehingga kita bertemu sekali lagi di ruangan ibadah raya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.